Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, seperti lagu yang kami nyanyikan, betapa rindunya hati kami Tuhan, diubah. Betapa rindunya hidup kami diubah, menjadi serupa dengan Engkau dan semakin serupa dengan Engkau. Biarlah pada pagi hari ini Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang bekerja di dalam kuat kuasa-Mu, membentuk setiap hati, pikiran, dan kehidupan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami mohon. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita membahas satu tema yang sangat-sangat penting, yaitu berbicara tentang menebus seksualitas. Kenapa menebus seksualitas itu menjadi sesuatu yang penting? Apa sih artinya kita menebus seksualitas? Artinya bagaimana di tengah-tengah zaman dan hidup kita saat ini yang sudah dicengkram oleh dosa. Bagaimana kita seksualitas yang tidak kudus itu kemudian dipulihkan menjadi sebuah seksualitas yang kudus. Kalau kita mengamati kehidupan manusia, sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita melihat bagaimana dosa seksual itu mencengkram begitu dalam akan kehidupan manusia. Maka kita diperlihatkan sejak manusia yang pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian keturunan dari Adam dan Hawa sampai kita sekarang. Bagaimana kemudian manusia hidup terus-menerus bergelimang di dalam dosa seksual. Maka kalau kita lihat keturunan Adam yang pertama yaitu dari Kain, kita mendapati bagaimana keturunan Kain adalah keturunan yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana hidup dari keturunan Kain ini menjadi satu keturunan yang jahat. Tetapi kita juga melihat bukan cuma keturunan Kain orang-orang yang tidak percaya, tetapi nanti kita melihat orang-orang percaya pun hidup di dalam juga kerusakan dosa seksual. Ya, kita melihat Lameh. Maka kalau kita baca di dalam keturunan Kain, Kejadian pasal 4, kita akan menemukan bahwa Lameh inilah yang pertama kali mempunyai istri lebih dari satu. Maka Lameh punya istri dua, maka poligami yang pertama itu terjadi di sini. Ya. Kemudian Lameh itu punya anak yang bernama Yubal. Yubal ini seorang yang menemukan alat musik. Jadi penemu alat musik ini adalah yang pertama kali yaitu Yubal. Tapi alat musik yang dipakai adalah alat musik untuk pesta pora, termasuk di dalam kemabukan, termasuk di dalam hal-hal seksualitas. Lameh punya anak bernama Naama. Naama ini seorang wanita yang sangat cantik sekali. Tetapi sayang kecantikannya untuk menjerat pria jatuh di dalam pelukan dia. Maka kita melihat terus-menerus di dalam sejarah manusia, di dalam perjanjian lama. Kita melihat nanti Sodom dan Gomora menjadi kota yang begitu sangat rusak. Maka itu menggambarkan kerusakan manusia di dalam kehidupan mereka, terutama juga di dalam dosa-dosa seksual. Maka kalau kita melihat ketika Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Tuhan mengutus 2 orang malaikatnya untuk menyelamatkan Lot. Tetapi 2 orang malaikat ini yang menampakkan diri dalam bentuk 2 orang laki-laki, ketika sampai di rumah Lot, maka dicatat di situ dikatakan laki-laki dari seluruh kota Sodom, dari yang kecil sampai yang besar. Gila enggak? Kemudian mengepung rumah Lot itu kan kemudian ngomong apa? Itu serahkan 2 orang laki-laki itu, yaitu 2 orang malaikat yang menampakkan diri dalam bentuk laki-laki. Untuk apa? Untuk kami pakai. Maksudnya untuk kami pakai itu apa? Untuk apa? Untuk diperkosa. Bayangkan, laki-laki mau diperkosa sama laki-laki. Betapa kehidupan kota Sodom ini sudah sangat bobrok. Mereka sudah terbiasa melakukan homoseksualitas, teman-teman sekalian ya. Mereka sudah terbiasa. Maka di situ Lot kemudian menawarkan, udah jangan ganggu tamu-tamuku. Ini aku punya anak perempuan, silakan kamu pakai dia. Loh gila lagi, Lot ini juga gila gitu ya. Serahkan anaknya itu apa? Untuk diperkosa. Artinya apa? Memang zaman itu sudah menjadi satu zaman seks bebas, homoseksualitas menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Maka kita melihat betapa rusaknya ya. Maka kemudian ketika umat Tuhan dipilih, orang Israel dari bangsa-bangsa yang jahat itu, umat Israel dipanggil dan dipilih menjadi umat Allah. Maka kemudian Tuhan memberikan
peringatan supaya tidak jatuh di dalam dosa-dosa seksual. Maka Tuhan di dalam kitab Imamat itu menjelaskan ada dosa-dosa seksual, ya. Salah satunya adalah incest. Incest itu hubungan dengan saudara, dengan orang tua, ya. Maka kemudian juga diperingatkan ternyata di dalam zaman itu manusia sudah biasa hubungan seks dengan binatang. Ya. Sampai sekarang cukup banyak orang-orang yang hubungan seks dengan binatang, ya. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu gitu di Inggris itu ada seorang pria ditangkap karena apa? Karena memperkosa seekor kambing betina, diperkosa berulang-ulang. Jadi gila ya, kambing aja diperkosa sampai itu ditangkap dan dihukum penjara pria itu. Karena melanggar bukan peri kemanusiaan, ternyata melanggar peri kebinatangan gitu ya. Jadi itu manusia itu begitu rusak luar biasa begitu loh saudara-saudara ya. Maka kemudian kita melihat juga di situ di dalam budaya perjanjian lama, orang-orang yang tidak percaya yang menyembah berhala itu kemudian disebut ada pelacuran bakti dan semburit bakti. Apa itu pelacuran bakti? Yaitu waktu mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka untuk mendapat kesuburan, maka kemudian mereka harus melakukan ritual hubungan seks di depan altar meja persembahan. Bayangkan, gila ya. Maka disediakan perempuan-perempuan untuk kemudian pria-pria melakukan hubungan seks di depan itu, saudara. Melakukan orgi, ya. Wah gila sekali. Tapi juga bukan cuma perempuan yang disediakan, laki-laki. Artinya apa? Nanti laki-laki hubungan seks dengan laki-laki di situ. Supaya apa? Waktu mereka melakukan hubungan seks itu, mereka punya pikiran nanti itulah yang kemudian menciptakan kesuburan. Maka pikiran manusia sudah bobrok dan rusak. Tetapi celakanya kemudian itu juga dibawa di dalam kehidupan umat Tuhan. Maka nanti kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, kita akan menemukan sebuah perbuatan yang sangat menjijikkan, yaitu disebut perbuatan noda di Gibea. Nanti perbuatan noda di Gibea itu mirip dengan dosanya orang kota Sodom dan Gomora. Di mana kemudian ada seorang Lewi yang punya gundik-gundiknya ini kabur dari dia, rupanya berantem atau apa, kabur ke rumah orang tuanya, kemudian orang Lewi ini jemput gundik. Orang Lewi ini pelayan Tuhan, tapi istrinya lebih dari satu, gundik itu selir gitu loh, punya selir bayangkan. Ya, punya istri muda. Kemudian jemput istrinya dibawa pulang. Dalam perjalanan pulang mereka melewati kota Gibea. Nah itu sudah malam mereka beristirahat di tengah lapang, tapi kemudian ada seorang bapak-bapak tua yang baik hati. Kemudian bapak-bapak tua ini mengajak orang Lewi dan gundiknya ini untuk tinggal di dalam rumahnya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Gibea ini wilayah orang Israel, penduduknya adalah orang Israel dari suku Benyamin. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi itu rumah itu dikepung oleh laki-laki dari kota Gibea itu. Bayangkan mirip dengan kota Sodom Gomora. Dan mereka berkata apa? Serahkan orang Lewi itu untuk kami pakai. Untuk apa? Diperkosa. Bayangkan Imam Lewi itu kan laki-laki. Kemudian mau diperkosa sama laki-laki. Mirip sekali dengan kota Sodom Gomora. Dan apa yang dilakukan? Kemudian orang Lewi ini menyerahkan gundiknya. Ini aku punya gundik, silakan kamu pakai. Sama mirip dengan Lot yang menyerahkan anak perempuannya. Maka gundik itu kemudian apa? Diserahkan sama laki-laki satu kota Gibea. Bayangkan berapa orang itu dari malam sampai pagi itu diperkosa. Sampai gundiknya itu dengan kekuatan yang terakhir sisa-sisa sampai di depan pintu rumah. Gundik itu tidak kuat lagi dan jatuh dan meninggal. Maka apa yang terjadi? Maka Imam Lewi ini bawa pulang gundiknya. Gundik itu dibawa pulang sampai di rumah dimutilasi jadi 12. Dipotong tubuhnya jadi 12 bagian dikirim ke 12 suku. Maka gemparlah seluruh suku dari Israel. Maka 10 suku datang ya mengepung suku Benyamin supaya minta supaya penduduk Gibea itu kemudian diserahkan dan dimusnahkan, dihukum. Tetapi orang Benyamin tidak mau melindungi, terjadi perang yang begitu luar biasa sampai hampir suku Benyamin dibinasakan. Ini ada satu kejijikan orang Israel yang orang yang percaya Tuhan tetapi melakukan satu kerusakan yang sedemikian rupa, saudara-saudara. Nah, kita nanti melihat di dalam perjanjian baru tidak beda ya, maka kita melihat ada dosa-dosa homoseksualitas di dalam Roma pasal 1. Kemudian kita melihat 1 Korintus pasal 6 ayat 9b itu disebutkan dosa-dosa seksual. Maka kita juga melihat orang Korintus, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, di tengah-tengah jemaat Korintus ada jemaat yang apa? Yang melakukan dosa seksual yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Seorang anak tidur dengan mama tirinya sendiri. Ya, seorang anak tidur hubungan seks dengan mama tirinya. Maka ini ada satu kerusakan yang begitu hebat. Nah mungkin kita sekarang berpikir,
Kalau demikian di dalam zaman modern, wah zaman kita sudah sangat maju, tentunya moralitas lebih baik. Betulkah? Enggak lebih baik, saudara. Zaman kita hidup sekarang, zaman yang tidak kalah bobroknya, bahkan lebih bobrok lagi, saudara. Maka kalau saya masih ingat tahun 2000, ini tahun 2000 ya. Saya itu baca koran, atau saya lupa koran Kompas atau koran Jawa Pos. Waktu itu saya masih pelayanan di Surabaya. Saudara, di berita itu dituliskan apa? Ada pasangan-pasangan suami istri, ya, mereka beberapa pasangan suami istri berteman, kemudian mereka main ke sebuah hotel, dan kemudian mereka sewa beberapa kamar sesuai dengan jumlah pasangan itu. Di kamar itu istri masing-masing di kamar, nunggu di kamar, istri masing-masing nunggu di kamar. Dan kemudian pria-pria suami-suami kocok kuncinya. Dapat kamar berapa? Masuk kamar yang itu bukan kamar istrinya. Kamar istrinya temennya. Dan mereka lakukan itu tuker pasangan. Itu menjadi sebuah tren yang luar biasa pada waktu itu. Saya pikir sekarang masih banyak dilakukan seperti itu. Alasan mereka kenapa? Bosen dengan istri, bosen dengan suaminya, pingin coba sesuatu yang baru. Maka saudara, pikiran manusia sudah sangat rusak sekali di dalam zaman modern ini, saudara. Kita melihat pornografi. Saya percaya 90% lebih anak-anak muda sudah pernah nonton pornografi. Ya. Free sex. Sangat-sangat mengerikan, saudara. Saya sering mendengarkan cerita-cerita itu, kadang-kadang saya begidik, saudara ya. Saya pernah dengar cerita dari seorang yang sekolah jadi hamba Tuhan, seorang pemuda, dia ceritakan waktu SMA itu, saudara ya, waktu SMA, teman-temannya di kamar sewa hotel, beberapa orang anak SMA itu melakukan hubungan seks bareng-bareng. Gila enggak? Di kos-kosan, seorang pemuda cerita, itu dia satu kos dengan teman laki-laki, dan teman laki-laki bawa pacar ceweknya hubungan seks di depan mata dia. Tidak ada rasa malu lagi. Tahun lalu di Jakarta, pasangan muda-mudi, kemudian apa? Lupa atau sengaja gorden kamarnya tidak ditutup, saudara. Dan mereka lakukan hubungan seks dan ditonton rame-rame oleh banyak orang. Dan mereka tidak merasa malu. Saudara, ini zaman-zaman yang betul lebih edan lagi, lebih gila lagi, saudara. Maka kita mendapati di tempat-tempat kos-kosan di mahasiswa itu sampah yang sangat banyak adalah sampah kondom. Saudara, betapa rusaknya zaman ini. Pornografi, free sex, masturbasi, itu menjadi sesuatu yang mendominasi di dalam kehidupan manusia sekarang, terutama anak-anak muda. Tetapi orang-orang tua juga sama, saudara. Ya, ternyata saya pikir yang nonton pornografi itu banyak anak-anak muda. Ternyata tante-tante juga banyak yang sewa dulu ya. Tapi sekarang nggak perlu sewa, mereka bisa nonton lebih gampang lagi, film-film porno dan sebagainya. Adalah LGBT. Bukankah sekarang rasanya kalian kalau kita ngomong LGBT, anak-anak muda, kita ngomong LGBT dosa, langsung kita dicap apa? Oh, melanggar hak asasi manusia. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan sekali, saudara, di tengah-tengah zaman kita hidup. Maka engkau akan menghadapi begitu. Dan macam-macam gambaran orang di dalam LGBT itu. Kemudian kita melihat pedofilia, orang-orang yang senang dengan anak-anak kecil. Makanya saya ngomong tadi ke orang-orang tua, ingat kalau upload foto anak-anak telanjang, jangan upload. Karena terlalu banyak predator-predator sekarang yang kemudian siap menerkam anak-anak itu. Sangat-sangat mengerikan, saudara. Dan tahukah saudara, industri pornografi di seluruh dunia itu omsetnya ratusan miliar US dollar atau ribuan triliun. Tidak kalah dengan budget Indonesia 1 tahun yang juga kurang lebih 2.000 sampai berapa? 2.000 atau 4.000 triliun gitu. Saudara, nggak kalah loh, saudara ya. Gila, itu omset ratusan miliar US dollar, ribuan triliun, saudara. Industri seks pornografi, belum lagi kalau ditambah industri boneka seks sekarang tambah lagi. Ya, dan itu kerusakan manusia sangat hebat sekali di dalam zaman ini. Nah, pertanyaannya adalah apa? Kenapa kok dosa seksual itu begitu mencengkeram kehidupan manusia sangat-sangat hebat sekali? Saya mengajak kita lihat dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini artinya apa? Manusia itu seperti gambar atau potretnya Allah. Atau manusia itu seperti sebuah cermin yang merefleksikan diri Allah, merefleksikan kemuliaan Allah. Maka di dalam gambar dan rupa Allah itu, Allah memberikan dua mandat penting kepada manusia. Mandat penting yang pertama adalah pernikahan. Ya, beranak cuculah, itu membentuk keluarga. Pernikahan. Dalam pernikahan ada seks yang kudus dan berdasarkan kasih. Maka kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 23 sampai 24, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini adalah ekspresi kedalaman kasih cinta dari Adam kepada Hawa. Maka Adam itu tahu bahwa Hawa itu diambil dari tulang rusuknya. Maka dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ada sesuatu yang begitu indah, yang Adam begitu mengasihi Hawa. Kemudian dikatakan apa? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada kesatuan daging, ada relasi seksualitas yang bukan cuma hawa nafsu, tetapi didasarkan kasih yang tadi begitu indah. Dan di dalam pernikahan kasih yang seks yang didasarkan kepada kasih dan itu adalah didasarkan pada kasih di dalam pernikahan, itu adalah sesuatu yang kudus. Ya, sesuatu yang kudus di dalam pernikahan. Mandat yang kedua adalah pekerjaan. Maka Tuhan memberikan manusia sebagai gambar rupa Allah adalah mandat yang kedua adalah pekerjaan. Untuk apa? Melayani dan memelihara. Untuk melayani dan memelihara untuk kelangsungan hidup. Bukan cuma alam tetapi seluruh umat manusia. Ya, ketika alam itu baik, maka kemudian manusia itu akan terpelihara dengan baik. Di situ ada satu gambaran yang indah. Maka Tuhan dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Kata mengusahakan ini dalam bahasa Ibrani artinya apa? Melayani. Atau lebih kaku lagi terjemahan yaitu apa? Menjadi hamba, menjadi budak. Tapi bukan menjadi budaknya alam, bukan. Tetapi menjadi, lebih tepat itu memang melayani untuk keberlangsungan hidup dari alam dan umat manusia yang terutama, umat manusia untuk memelihara. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian dua mandat ini menjadi rusak. Karena kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa itu menjadi rusak. Maka pernikahan yang kudus itu menjadi tidak kudus. Maka di dalam pernikahan yang tidak kudus itu terjadi apa? Penyimpangan-penyimpangan seksual. Maka di dalam pernikahan yang tidak kudus itu kemudian kita melihat hancurnya daripada keluarga-keluarga. Yang kedua kemudian pekerjaan yang seharusnya untuk melayani dan memelihara kehidupan, maka kemudian menjadi saling merusak dan menghancurkan. Karena apa? Karena keserakahan, kesombongan, persaingan, dan lain-lain. Maka kita melihat ketika gambar dan rupa itu menjadi rusak, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dua mandat itu, pernikahan dan pekerjaan jadi rusak. Tapi saya tidak bahas mandat yang kedua, saya bahas mandat yang pertama, yaitu pernikahan yang rusak. Dan di dalam pernikahan yang rusak inilah kemudian terjadi berbagai macam penyimpangan, terjadi berbagai macam dosa-dosa seksual yang kemudian kita lihat di dalam kehidupan manusia sangat dahsyat sekali. Maka Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa yang menjadikan pernikahan itu menjadi begitu rusak akibat kejatuhan manusia di dalam dosa? Apa? Ada 3 sumber kerusakan. Yang pertama adalah kekosongan kasih. Teman-teman, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Maka pernikahan yang seharusnya itu didasarkan kasih dan kekudusan, itu bukan lagi kemudian menjadi saling mengasihi, tetapi menjadi apa? Menjadi saling menguasai satu dengan yang lain. Maka kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 16, dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Tetapi ini kalimat yang sangat penting, yaitu apa? Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, kata birahi ini bukan cuma sekedar menunjukkan nafsu seksual, tetapi ada hal yang sangat penting di dalam hukuman Tuhan dan kutukan Tuhan kepada manusia. Birahi menunjukkan apa? Satu sifat ingin menguasai satu dengan yang lain. Maka kata birahi ini sama persis dengan Kejadian pasal 4 ayat 7 ketika Tuhan mengingatkan Kain. Hai Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa hatimu panas? Ingat, dosa sudah mengintip. Ia akan menggoda. Kata menggoda itu sama persis dengan apa? Birahi. Artinya di situ di dalam relasi Kain dengan Habel, Kain ingin lebih, ingin mendominasi daripada Habel. Maka disitulah gambaran kita melihat engkau akan birahi itu menunjukkan kepada satu keinginan manusia ingin saling mendominasi satu dengan yang lain. Ketika ingin saling mendominasi satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Relasi suami istri bukan lagi menjadi sebuah pernikahan yang menyenangkan, tetapi saling menyakiti satu dengan yang lain. Maka pernikahan bukan lagi menjadi satu pernikahan yang indah, tetapi pernikahan yang saling menyakiti. Di dalam pernikahan yang saling ingin mendominasi inilah, ya, saling ingin mendominasi inilah yang terjadi apa? Konflik demi konflik, dan kemudian saling menjauhi, saling berjauhan satu dengan yang lain. Yang terjadi adalah bukan lagi saling mengasihi. Maka ketika saling konflik, saling menyakiti, dan saling menjauhi satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Disitulah ada kekosongan daripada kasih. Ketika terjadi kekosongan dari kasih, yang terjadi adalah manusia akan mencari sesuatu untuk mengisi kekosongannya. Dan di dalam kekosongan ingin mengisi kekosongannya itu kemudian manusia melakukan penyimpangan. Maka tidak heran perselingkuhan di dalam pernikahan menjadi sesuatu yang tidak aneh di dalam zaman ini, bukan? Karena kekosongan kasih. Saya masih ingat punya tetangga, seorang wanita yang sangat cantik sekali. Saudara, akhirnya wanita itu lari sama supirnya. Gila nggak itu, saudara? Saya coba mengamati dan melihat apa? Kenapa kok sampai lari? Ya karena suaminya enggak pernah ada untuk dia. Yang selalu setia dan ada untuk dia adalah siapa? Supirnya. Dia mau kemana supirnya selalu nemenin, selalu nganter. Mau kemana supirnya selalu ada. Suaminya tidak ada untuk dia. Tidak pernah hadir untuk dia. Akhirnya yang hadir adalah supirnya dan dia kabur sama supirnya. Suami-suami yang kekosongan, saya tahu istri-istri kemudian relasi yang tidak baik, kemudian suami berselingkuh. Karena apa? Kekosongan kasih. Maka karena apa? Ingin saling mendominasi, kemudian terjadi konflik dan sebagainya. Dan yang lebih mengerikan, orang tua yang berkonflik, kemudian anak-anak juga mengalami kekosongan kasih. Maka tidak heran di dalam zaman ini banyak anak-anak yang jatuh di dalam dosa seksual. Ya, orang tua yang tidak hadir untuk anak-anak. Maka ini yang juga engkau harus sadari, karena saya tahu kalian generasi muda banyak sekali yang hidup di dalam kekosongan kasih. Engkau yang terluka karena orang tuamu tidak hadir di dalam kehidupanmu. Engkau yang terluka karena papa mamamu sering berantem satu dengan yang lain. Maka engkau merindukan hidup yang penuh dengan kasih tapi engkau tidak dapat. Maka engkau mencoba menggapai-gapai dan bahaya yang besar adalah apa? Saya menemukan banyak kalian anak-anak muda akhirnya di dalam kekosongan kasih mencari apa? Mencari dengan teman-teman dan teman-teman yang gak baik itu membawa untuk jatuh di dalam free sex dan macam-macam. Karena kosong kasih. Dan bukan cuma jatuh di dalam dosa seks, nanti narkoba dan sebagainya. Saya mengamati anak-anak kalian orang-orang muda yang jatuh di dalam seks dan narkoba karena apa? Karena engkau kosong kasih dan selalu ada dan setia menemani kehidupanmu adalah apa? Adalah free sex. Orang teman-teman yang gak baik itu. Narkoba selalu ada untuk engkau, bukan? Ini ada persoalan di dalam akar kerusakan, keberjatuhan di dalam dosa-dosa seksual.
karena kekosongan daripada kasih. Yang kedua, yang menghancurkan pernikahan karena kasih kosong, maka identitas diri menjadi identitas diri yang hilang, identitas diri yang sesungguhnya, identitas diri yang benar menjadi kemudian terhilang. Maka terjadi kebingungan identitas di antara kalian generasi-generasi muda. Saya menyadari kenapa? Karena identitas diri kalian sangat dipengaruhi oleh orang tua kalian, terutama oleh papa. Ya, anak laki-laki bagaimana menjadi seorang laki-laki yang sejati itu sangat ditentukan oleh figur papa. Maka saya menyadari ada pergumulan-pergumulan tersendiri ketika papa tidak hadir dalam kehidupan seorang anak laki-laki. Dan ketika papa tidak hadir dalam kehidupan anak laki-laki, saya menyadari pergumulan kalian adalah kalian tidak punya gambaran bagaimana menjadi laki-laki yang sejati. Dan saya semakin melihat di dalam zaman ini adalah zaman yang laki-laki menjadi semakin apa? Feminin. Laki-laki lebih banyak sekarang yang melambai-lambai. Ya. Jadi saya menemukan kadang-kadang gak peduli, ikut fitness badannya gede, begitu ngomong, hai, begitu saudara ya. Badannya keker gede tapi begitu ngomong melambai saudara. Engkau nggak bisa rubah. Kenapa? Karena nggak punya gambaran figur pria-pria. Engkau laki-laki, engkau akan menentukan yang penting, menentukan mencari pasangan hidupmu juga itu akan sangat sulit karena kamu tidak punya gambaran seorang mama. Penting. Mama itu menentukan kalian untuk mencari pasangan. Ketika kamu nggak melihat gambar figur seorang wanita yang baik, engkau akan cari pasanganmu itu sembarangan, saudara. Akan mencari sembarangan. Seorang wanita juga demikian, ditentukan oleh figur papa. Sangat penting sekali figur papa di dalam kehidupanmu. Ketika engkau tidak mendapatkan figur papa, engkau tidak tahu bagaimana menjadi seorang wanita yang sejati. Karena engkau nggak mendapatkan gambaran seorang pria yang kemudian mengambil keputusan, pria yang memimpin, maka engkau akan menjadi wanita-wanita yang cenderung mendominasi, yang cenderung akan lebih strong, begitu ya. Makanya saya melihat zaman ini sebuah zaman yang terbalik. Karena apa? Karena kemudian laki-laki menjadi semakin feminin, yang perempuan menjadi semakin jantan, yang mendominasi, yang menguasai. Maka ini sebuah realita yang terjadi. Tetapi kalau engkau kehilangan juga figur mama, engkau juga akan tidak tahu bagaimana engkau akan menjadi seorang wanita. Tetapi memang peran papa yang sangat mendominasi. Engkau kehilangan figur papa wanita-wanita, engkau akan mencari laki-laki dengan sembarangan. Engkau tidak tahu laki-laki yang baik itu bagaimana. Maka ini menjadi sebuah lingkaran yang sangat rusak sekali. Dan celakanya 80% manusia itu dalam pernikahannya 80% itu pernikahan yang rusak. Artinya 80% dari keluarga-keluarga anak-anak itu bertumbuh dalam 80% penduduk dunia. Itu keluarga yang hancur, keluarga yang broken. Hanya 20% yang hidup dalam keluarga yang sehat. 80% hidup dalam keluarga yang broken. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, memang tidak mudah. Disitulah saya menyadari ada banyak orang-orang yang kehilangan identitas dirinya. Orang-orang yang minder, wanita-wanita minder, cari pasangan kemudian pasangan minta hubungan seks. Oke, kenapa minder? Nanti jangan-jangan saya ditinggal. Kalau saya ditinggal dia, saya nggak bisa hidup tanpa dia. Demikian juga laki-laki. Saudara, ini adalah kekacauan karena kekacauan di dalam identitas diri. Ya. Kemudian yang ketiga, karena kosong kasih, identitas diri yang rusak, maka kemudian nilai-nilai dalam keluarga menjadi nilai-nilai yang rusak. Setelah Adam Hawa jatuh di dalam dosa, nilai-nilai pernikahan bukan lagi berdasarkan kasih, kebenaran, dan kekudusan, melainkan hanya berdasarkan hawa nafsu dan keegoisan. Maka pernikahan bukan lagi untuk memuliakan Tuhan. Orang menikah, cari kalian pasangan-pasangan muda, saya tahu banyak mencari pasangan demi apa? Ya punya anak. Saya menemukan, saya selalu tanya, kamu untuk apa mau menikah? Supaya punya anak, terutama anak laki-laki, untuk meneruskan marga satwanya kita, betul nggak? Kalian punya marga satwa nggak? Punya ya? Wah, bangga kan? Nanti punya anak laki-laki, meneruskan. Demi untuk meneruskan marga satwanya kita. Menikah untuk apa?
supaya statusnya tidak jomblo. Wah, kalau zaman ini kalau jomblo itu rasanya apa? Rasanya minder. Ya, rasanya kalau saya nggak menikah itu status level sosial saya itu levelnya rendah. Maka demi supaya tidak jomblo, ya udah pokoknya ada yang mau obral deh. Bukan lagi diskon, obral, bukan lagi obral, gratis. Ini realita kan? Demi untuk tidak jomblo. Atau demi apa? Aku ini kesepian, supaya nggak kesepian. Ya udah, pokoknya ada yang mau sama aku, oke lah supaya aku nggak kesepian. Padahal setelah masuk pernikahan lebih kesepian lagi, karena ada orang tapi nggak bisa komunikasi. Gubrak nggak? Demi apa menikah? Demi kemapanan ekonomi. Ya nggak apa-apa lah, dia nggak seagama, dia nggak seiman, nggak apa-apa lah. Yang penting duitnya banyak, mapan, jaminan, nggak khawatir dengan jaminan masa depan. Sungguh sangat menyedihkan sekali, saudara. Ini sebuah realita yang terjadi di dalam kehidupan ini. Orang menikah bukan lagi hidup membangun sebuah keluarga yang menjadi gambar dan rupa Allah, tetapi gambar itu sudah menjadi rusak, nilai-nilai menjadi rusak. Maka tidak heran di dalam pernikahan sekarang kawin cerai itu gampang. Kawin sebentar kemudian cerai, dan ada yang kawin 3 bulan sudah cerai. Sangat mengerikan sekali. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Kemudian dalam pernikahan terjadi banyak perselingkuhan, gak apa-apalah perselingkuhan itu, wajar kok. Umumlah kalau jadi menikah itu ya sekali-sekali jajan gak apa-apa. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Dan anak-anak yang bertumbuh dengan orang tua yang bertumbuh, pasutri yang bertumbuh dengan nilai-nilai yang berantakan. Anak-anaknya juga bertumbuh dengan nilai-nilai yang berantakan. Maka tidak heran zaman ini pornografi, ya, masturbasi, ya wajar. Kalau kalian anak-anak muda, saya mendapati seorang pemuda pernah datang ke saya, ceritain dia dulu pacaran, seorang pemuda, ya. Kemudian pacarnya yang cewek ini, bukan pacar laki juga ada yang kalau LGBT ya. Dan itu penting sekali di dalam nanti identitas diri, mempengaruhi juga. Kenapa banyak sekarang kasus LGBT, itu persoalan adalah identitas diri yang berantakan, saudara ya. Saya pernah ketemu seorang pemuda yang jatuh dalam homoseksualitas. Karena apa? Karena dia haus akan cinta kasih papanya. Papanya itu seorang yang sering meninggalkan rumah. Papanya itu kalau pulang di rumah selalu gebukin mamanya. Jadi dia selalu melihat dan rindu seorang papa yang penuh kasih. Dan ketika papanya bawa tamu datang ke rumah, dan anaknya si pemuda ini tidur waktu masih kecil, tidur sama tamu papanya laki-laki, itu anak pemuda ini waktu masih kecil digerayang-gerayangin ya, diraba-raba tubuhnya, alat kelaminnya, semua diraba-raba. Dan anehnya, dia menikmati. Dia katakan, saya menikmati. Kenapa? Seakan-akan di situ saya mendapatkan perhatian dan kasih dari seorang papa. Saking rusaknya, saking rindu kasih papanya. Sampai dia seperti itu dan dia jadi homoseks. Gila enggak, saudara ya? Maka kemudian kita melihat nilai-nilai yang rusak itu, kalian hidup di dalam zaman yang semakin hari semakin rusak. Maka saya katakan, kalau kita ngomong homoseksualitas itu dosa, maka engkau akan berkata apa zaman ini anak muda? Itu melanggar HAM. Itu hak asasi manusia. Apa hak asasi? Ya. Saudara, kadang-kadang aneh, kan gak apa-apa laki-laki, kan Alkitab berkata Tuhan itu menciptakan untuk supaya saling mengasihi. Laki-laki dengan laki-laki gak apa-apa. Tapi selalu saya tanya, kalau ketemu orang homoseks, pasti ada peran suami, pasti baik homoseks mau lesbian ya, sama ya. Pasti ada peran suami, pasti ada peran istri. Saya ketemu seorang pemuda, kamu pasti jadi istri kan perannya? Iya. Nanti ada peran jadi suami loh. Kalau ada suami, ada istri, sebenarnya itu kan tetap Tuhan itu menciptakan sebenarnya konsep yang benar antara laki-laki dan perempuan. Tapi karena nggak mau taat kemudian bikin-bikin sendiri, benar bukan? Hak asasi apa saudara? Ya. Maka disitulah kemudian kita melihat karena nilai-nilai yang rusak, ya. Maka disinilah kalian menghadapi sebuah zaman yang semakin hari semakin rusak. Nanti kamu menikah punya anak-anakmu akan menghadapi satu zaman yang tidak mudah dan semakin sulit. Kalau demikian bagaimana kita menebus seksualitas yang sudah rusak di dalam zaman ini menjadi seksualitas yang kudus berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana kita menjawab tantangan zaman ini? Maka kita harus jawab satu sumbernya pertama, menjawab kekosongan kasih. Karena kekosongan kasih itu menjadi sumber daripada kerusakan. Maka bagaimana
kasih yang sejati itu betul-betul didapatkan. Manusia tidak pernah bisa mendapatkan kasih yang sejati. Hanya satu yang bisa memenuhi kasih yang sejati, yaitu Kristus. Maka dunia ini mengakui tidak ada gambaran kasih seperti Kristus, karena kasih Kristuslah kasih yang sejati. Bahkan itu diakui oleh oleh Mahatma Gandhi. Gandhi itu mengakui Yesus itu tokoh yang the best. Dia sangat hargai, tetapi sayang ketika melihat kehidupan orang Kristen, dia menjadi kecewa. Ya. Tapi diakuin. Maka tidak ada bisa yang memenuhi kasih yang sejati. Ya. Apakah engkau dengan free sex bisa mendapatkan kasih yang sejati? Enggak. Engkau akan bosan, engkau akan pingin itu, engkau akan pingin ini. Ya. Apakah engkau dengan nonton pornografi engkau akan dipuaskan? Enggak akan pernah engkau mendapatkan kasih yang sejati. Kasih yang sejati hanya bisa engkau dapatkan di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus itulah saya menemukan banyak orang-orang muda itu dipulihkan. Saya pernah ketemu seorang pemudi yang sangat terluka dengan papanya. Tetapi ketika dia betul-betul menyadari kasih Kristus di dalam dia, di dalam hidupnya, dia dipulihkan. Saya pernah ketemu seorang pemuda yang kemudian apa? Dia sangat benci dengan papanya. Karena bagi papanya itu tidak pernah cukup. Apa yang dia lakukan terbaik, dia sekolah sudah berjuang terbaik, papanya selalu jawab apa? Tidak cukup baik. Tidak cukup baik. Ya. Saya tahu kadang-kadang kalian anak-anak muda itu menghadapi keluarga-keluarga seperti ini, bukan? Dapat nilai 100 nggak cukup, harus 110, bukan? Yang tidak ada di dalam penilaian, tidak cukup. Dan karena tidak cukup dan selalu tidak cukup, maka pemuda itu marah sama papanya dan dia berontak, dan di dalam pemberontakan dia itu ceburkan dirinya, cemplungkan dirinya di dalam seks bebas. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, betul-betul mengalami kasih Kristus, dipulihkan. Maka ini menjadi satu kunci yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau engkau tidak pernah mengalami kasih Kristus, engkau tidak akan pernah bisa dipulihkan. Tetapi betul-betul engkau mengalami kasih Kristus, engkau akan dipulihkan. Teman-teman, banyak orang ke gereja, seakan-akan percaya Yesus tapi belum percaya Yesus. Belum banyak di antara kalian, anak-anak muda yang tidak mengalami sungguh-sungguh kasih daripada Kristus. Karena itu kenapa kalian masih bergelimang dan hidup di dalam dosa-dosa seksual. Karena engkau kekosongan. Dan engkau tidak pernah membiarkan kasih Kristus itu mengisi hatimu. Engkau menikmati sebenarnya ke gereja, menikmati apa? Pertemanan. Dan pertemanan itu akan sebentar berlalu, pergi. Kita berteman, nanti ada pindah luar kota, pindah ke luar negeri, pindah dan sebagainya, menikah dan sebagainya. Engkau satu saat akan berpisah. Dan engkau kosong lagi, engkau mencari lagi. Engkau tidak akan pernah ketemu, kecuali satu yang tidak pernah akan meninggalkan engkau. Yaitu Yesus Kristus yang begitu mengasihi engkau. Itu kasih yang sejati yang bisa memenuhi. Maka disitulah menjadi sebuah jawaban penting. Bagi engkau sekarang untuk bergumul, betulkah engkau sudah mengalami kasih Kristus di dalam kehidupanmu? Ya. Karena orang yang betul-betul mengalami kasih Kristus, dia akan hidup berkemenangan. Walaupun saya katakan bukan menjadi sempurna, tapi engkau akan berkemenangan. Saudara, saya lupa tahun 99 atau tahun 2000 atau 2001, saya membaca sebuah koran, Kompas, dan di belakang koran Kompas itu 2/3 halaman dituliskan sebuah kisah dari seseorang yang bernama Samuel Watimena. Samuel Watimena itu seorang perancang busana yang sangat terkenal sekali. Dan dia ceritakan kehidupan dia yang jatuh di dalam homoseksualitas. Dia sangat dalam sekali jatuh di dalam dosa seksualitas. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia ceritakan pergumulan, dia jatuh bangun. Tetapi pada akhirnya dia bisa hidup berkemenangan. Dia berani sekali beri kesaksian. 2/3 halaman, saya sangat terkejut sekali, saudara. Itu sangat dahsyat sekali. Tetapi saya juga terhiburkan. Kasih Kristus itulah menjadi jawaban di dalam pergumulan-pergumulan kita melawan dosa-dosa seksual. Persoalannya kenapa engkau kecanduan pornografi, engkau kecanduan narkoba, engkau kecanduan masturbasi. Semua sumbernya kan apa? Engkau mengalami kekosongan dari kasih. Cuma Kristus yang bisa memenuhkan kasih itu. Maka itu menjadi jawaban. Yang kedua, teman-teman, yaitu bagaimana kita di tengah-tengah zaman ini kembali kerusakan akibat dosa-dosa seksual disebabkan karena apa? Pernikahan yang rusak.
mandat untuk menikah itu kemudian manusia jatuh dalam dosa menjadi pernikahan yang rusak, maka engkau harus mengembalikan pernikahan di dalam pernikahan yang kudus, pernikahan yang sehat, pernikahan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ini sebuah panggilan yang penting, ya. Karena saya mengamati keluarga-keluarga yang sehat, anak-anaknya cenderung kuat menghadapi godaan-godaan seksual. Maka engkau nanti menikah punya anak-anak, kalau pernikahanmu nggak benar, anak-anakmu nggak benar, lebih bobrok dan ditelan oleh zaman ini. Minggu lalu Kiai Sadrak khotbah dari kitab Hakim-Hakim, diceritakan pada zaman Yosua ini generasi Yosua itu sudah mati semua, cuma tinggal 2, Kaleb dan Yosua. Dan pada zaman tua-tua itu satu generasi di bawah Yosua. Pada zaman Yosua dan zaman tua-tua yang hidup, yang masuk di tanah Kanaan itu, ini mereka hidupnya menyembah kepada Tuhan. Tapi setelah zaman Yosua dan zaman tua-tua ini, kemudian muncul satu generasi yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka kita melihat dari kitab Hakim-Hakim tadi saya sudah ceritakan itu perbuatan Noda di Gibea. Ini keturunan-keturunan yang rusak sekali. Bukan cuma mereka tidak mengenal Tuhan, bukan cuma mereka menyembah berhala, tetapi mereka hidup moralnya sangat rusak sekali. Dan itu bergenerasi. Nanti pada zaman Daud itu dipulihkan. Tetapi setelah Daud, Salomo juga jatuh di dalam dosa. Karena wanita. Maka kemudian setelah Salomo itu terus menerus rusak. Sampai dibuang ke Babel. Setelah dari Babel baru sadar bertobat. Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi kemudian jatuh lagi. Karena generasi Yosua dan generasi tua-tua ini gagal mendidik anak-anak mereka, gagal membangun sebuah pernikahan yang baik. Maka anak-anak yang muncul, generasi yang rusak. 1960 itu muncul sebuah generasi yang disebut generasi hippies ya. Generasi hippies ini generasi yang apa? Orang-orang muda menghisap narkoba. Mereka kemudian seks bebas di mana-mana. Mereka nggak mau menikah. Mereka kumpul kebo. Mereka melakukan seks bebas dan sebagainya. Maka setelah generasi hippies ini, mereka melahirkan anak-anak, kebayang nggak? Itu generasi setelah itu, generasi hippies itu di Amerika dan Eropa, itu generasi seterusnya itu menjadi generasi yang sangat rusak sampai Amerika sekarang. Sangat rusak, dan itu kemudian mempengaruhi LGBT, gerakan itu kan mulai dari mereka. Ya sangat menjadi gerakan dari Eropa, Amerika menjadi satu gerakan yang kemudian itu karena generasi yang rusak sampai sekarang. Termasuk mempengaruhi Indonesia, ya. Sangat mengerikan sekali. Nah, kalian menghadapi dunia zaman seperti ini. Nanti kalian menikah, anak-anak kalian jadi apa? Maka satu peperangan kita adalah bagaimana menebus ini. Maka engkau harus bangun dengan menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang bertumbuh, keluarga yang mau mendasarkan pada firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Ini peperangan kalian, saudara-saudara. Makanya ya, kalau cari pasangan, bukan ya pokoknya yang penting KTP-nya Kristen. Enggak loh, kalau dia KTP-nya Kristen, tapi dia enggak sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan, enggak mengalami kasih Kristus, pernikahanmu juga akan mengalami yang sama. Ya, pernikahanmu akan mengalami yang sama. Engkau jangan sembarangan sekali. Banyak orang kamu berkata, yang penting nanti dia mau katekisasi. Saya terlalu banyak menemukan orang-orang yang saya kalau urut datang kepada kami itu sudah berantakan, sudah enggak bisa diselamatkan lagi pernikahannya. Kenapa? Terus cerita. Iya dulu dia asalnya dari bukan Kristen, tapi mau ikut katekisasi, terus mau dibaptis. Tapi apa ternyata imannya tetap gak percaya kok. Saudara jangan mabok kita saudara ya, karena demi cinta buta. Jangan jadi bucin saudara. Ya, jangan bucin. Buka matamu lebar-lebar. Pikirkan baik-baik, engkau menikah, kau mau bangun generasi seperti apa. Itu menjadi sesuatu yang penting yang kau harus kerjakan sekarang. Kalau engkau sembarangan,
Engkau akan menciptakan generasi yang terus-menerus akan menjadi rusak, generasi yang rusak dan tambah rusak. Maka ini sebuah panggilan kalian anak-anak muda. Bangun pernikahan yang baik. Bangun pernikahan yang didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Bangun pernikahan di atas apa? Dasar kasih Kristus. Ini panggilan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang mengingatkan kami, memanggil kami generasi muda untuk bagaimana kami membangun di dalam kehidupan kami sendiri, kehidupan yang kudus. Kami tahu Tuhan begitu banyak godaan di tengah-tengah zaman ini, begitu banyak dosa-dosa seksual yang berusaha menarik kami Tuhan untuk jatuh. Tapi Tuhan, biarlah di dalam anugerah dan kasih-Mu Engkau sendiri terus memimpin menjaga kami. Pimpin kami sebagai anak-anak muda, generasi muda. Kami sebentar lagi akan membangun rumah tangga. Biarlah kami boleh mencari pasangan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Pasangan-pasangan yang punya karakter yang baik. Tuhan, kami tidak sembarangan membangun pernikahan kami, tapi kami mau bangun pernikahan itu di atas kebenaran firman-Mu, di atas kekudusan dan di atas kasih. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami Tuhan. Tolonglah Tuhan, zaman ini zaman yang sedemikian rusak. Tolong kami untuk boleh menebus daripada zaman ini Tuhan. Bagaimana kami membangun generasi-generasi anak-anak kami, cucu-cucu kami menjadi generasi yang baik Tuhan. Yang mengembalikan kerusakan itu Tuhan, menjadi kekudusan. Karena itu pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.